Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua. Ada kisah menarik yang bisa diambil pelajaran akan ampuhnya doa jelek seorang ibu pada anaknya, yaitu pada kisah Juraij. Jika tahu demikian, sudah barang tentu seorang anak kudu memuliakan orang tuanya. Jangan sampai ia membuat orang tuanya marah, sehingga keluar kata atau doa jelek yang bisa mencelakakan dirinya. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada bayi yang dapat berbicara dalam buayan kecuali Isa bin Maryam dan bayi di masa Juraij. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah Juraij? Beliau lalu bersabda, Juraij adalah seorang rahib yang berdiam diri pada rumah peribadatannya, yang terletak di dataran tinggi gunung. Terdapat seorang penggembala yang menggembalakan sapinya di lereng gunung tempat peribadatannya, dan seorang wanita dari suatu desa menemui penggembala itu untuk berbuat mesum dengannya. Suatu ketika, datanglah ibu Juraij dan memanggil anaknya ketika ia sedang melaksanakan salat. Wahai Juraij. Juraij lalu bertanya dalam hatinya, apakah aku harus memenuhi panggilan ibuku atau meneruskan salatku? Rupanya dia mengutamakan salatnya. Ibunya lalu memanggil untuk yang kedua kalinya. Juraij kembali bertanya di dalam hati, ibuku atau salatku? Rupanya dia mengutamakan salatnya. Ibunya memanggil untuk kali ketiga. Juraij bertanya lagi dalam hatinya, ibuku atau salatku? Rupanya dia tetap mengutamakan salatnya. Ketika sudah tidak menjawab panggilan, ibunya berkata, semoga Allah tidak mewafatkanmu, wahai Juraij, sampai wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur. Lalu ibunya pun pergi meninggalkannya. Wanita yang menemui penggembala tadi dibawa menghadap raja dalam keadaan telah melahirkan seorang anak. Raja itu bertanya kepada wanita tersebut, hasil dari hubungan dengan siapa anak ini? Dari Juraij, jawab wanita itu. Raja lalu bertanya lagi, apakah dia yang tinggal di tempat peribadatan itu? Benar, jawab wanita itu. Raja berkata, hancurkan rumah peribadatannya dan bawa dia kemari. Orang-orang lalu menghancurkan tempat peribadatannya dengan kapak sampai rata dan mengikatkan tangannya di lehernya dengan tali lalu membawanya menghadap raja. Di tengah perjalanan Juraij dilewatkan di hadapan para pelacur. Ketika melihatnya Juraij tersenyum dan para pelacur tersebut melihat Juraij yang berada di antara manusia. Raja lalu bertanya padanya, siapa ini menurutmu? Juraij balik bertanya, siapa yang engkau maksud? Raja berkata, dia, wanita tadi, berkata bahwa anaknya adalah hasil hubungan denganmu. Juraij bertanya, apakah engkau telah berkata begitu? Benar, jawab wanita itu. Juraij lalu bertanya, di mana bayi itu? Orang-orang lalu menjawab, itu, di pangkuan ibunya. Juraij lalu menemuinya dan bertanya pada bayi itu, siapa ayahmu? Bayi itu menjawab, ayahku si penggembala sapi. Sontak sang raja berkata, apakah perlu kami bangun kembali rumah ibadahmu dengan bahan dari emas? Juraij menjawab, tidak perlu. Ataukah dari perak? Lanjut sang raja. Jangan, jawab Juraij. Lalu dari apa kami akan bangun rumah ibadahmu? Tanya sang raja. Juraij menjawab, bangunlah seperti sedia kala. Raja lalu bertanya, mengapa engkau tersenyum? Juraij menjawab, saya tertawa karena suatu perkara yang telah aku ketahui, yaitu terkabulnya doa ibuku terhadap diriku. Kemudian Juraij pun memberitahukan hal itu kepada mereka. Disebutkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad. Dikeluarkan pula oleh Bukhari, 60 kitab Al-Anbiya, 48 bab Wadkur fil kitabi Maryam. Muslim, 45 kitab Al-Bir Silah wal Adab, halaman 7-8. Pelajaran dari kisah Juraij. Satu hadits ini menunjukkan keutamaan orang berilmu dibanding ahli ibadah. Seandainya Juraij seorang alim yang berilmu, maka tentu ia akan lebih memilih untuk menjawab panggilan ibunya dibanding melanjutkan salat. 2. Seorang anak harus berhati-hati dengan kemarahan orang tuanya.
Karena jika ia sampai membuat orang tua marah dan orang tua mendoakan jelek, maka itu adalah doa yang mudah diijabahi. Lihat kisah Juraij di atas, ia tahu akan hal itu, sehingga membuatnya tersenyum. 3 bukti doa jelek dari ibu terkabul karena Juraij akhirnya dipertontonkan di hadapan wanita pelacur sebagaimana doa ibunya. 4. Berbakti pada orang tua adalah akhlak mulia, lebih-lebih lagi berbakti pada ibu. 5. Juraij menunjukkan sikap yang benar ketika menghadapi masalah, yaitu harus yakin akan pertolongan Allah. 6. Zuhudnya Juraij karena hanya meminta tempat ibadahnya dibangun seperti sedia kala. Ia tidak minta diganti dengan emas atau perak. 7. Ketika musibah menimpa, barulah orang ingat akan dosa. Ada juga yang mengingat akan doa jelek yang menimpa dirinya seperti dalam kisah Juraij ini. 8. Bakti pada orang tua adalah wajib, termasuk diantaranya adalah memenuhi panggilannya, sedangkan salat sunnah hukumnya sunnah, artinya berada di bawah bakti pada orang tua. 9. Doa ibu Juraij tidak berlebihan, yaitu tidak sampai mendoakan Juraij terjerumus dalam perbuatan keji, zina. Ia hanya doakan agar Juraij dipertontonkan di hadapan para pelacur, tidak lebih dari itu. 10. Tawakal dan keyakinan yang tinggi pada Allah akan membuat seseorang keluar dari musibah. 11. Jika ada 2 perkara yang sama-sama penting bertabrakan, maka dahulukan perkara yang paling penting, seperti ketika bertabrakan antara memenuhi panggilan ibu ataukah salat sunnah, maka jawabnya, memenuhi panggilan ibu. 12. Allah selalu memberikan jalan keluar, jalan kemudahan bagi para walinya dalam kesulitan mereka. 13. Hadits ini menunjukkan adanya karomah wali, berbeda halnya dengan Mu'tazilah yang menolak adanya karomah tersebut. Demikianlah, informasi ini kami sampaikan. Semoga menjadi wawasan yang bermanfaat untuk Anda, dan menjadi bahan untuk menjadi peringatan, agar selalu memperbaiki diri, dan mengingatkan orang lain dalam kebaikan. Jangan lupa dukung terus channel kami, agar bisa terus berkembang dengan mengklik like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.